Kultivasi satu klik super system. Bab 826. Judul, Naga Menaklukkan Tanah Kuno Formasi Pengunci Roh. Malam kuno, dini hari berikutnya, Luo Chen, Ye Zhangle dan yang lainnya meninggalkan Kabupaten Changlan dan bergegas menuju kota kuno naga tersembunyi. Kali ini, Luo Chen tidak membawa bulu emas bersamanya. Adapun Ye Ming, dia tinggal di Divine Temple of Binatang untuk mempelajari formasi di perimeter luar Divine Temple of Binatang. Di sisi lain, dia sedang menunggu keluarga Ye untuk mengirim sumber daya dan menemukan cara untuk menetaskan telur naga batu. Adapun kompetisi untuk peringkat naga, Ye Ming tidak memiliki pemikiran tentang hal itu. Dia sangat jelas tentang kekuatannya sendiri. Bahkan jika dia berpartisipasi dalam kompetisi untuk peringkat naga, itu hanya formalitas. Dia tidak akan bisa mendapatkan peringkat apapun. Daripada membuang-buang waktu untuk berpartisipasi dalam kompetisi untuk peringkat naga, dia mungkin juga tinggal di kuil binatang suci dan bermeditasi pada formasi. Luo Chen dan yang lainnya tidak lambat. Dengan bantuan formasi teleportasi, mereka tiba di tanah kuno Zhenlong di mana kota kuno naga tersembunyi berada dalam waktu setengah hari. Ini adalah tanah kuno Zhenlong. Luo Chen melihat dataran terpencil di depannya, matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Dia bisa merasakan energi agung urat bumi yang tersembunyi di bawah dataran, tetapi dengan energi urat bumi yang begitu besar, mengejutkan bahwa tanah kuno Zhenlong adalah tanah tandus. Ini memang tanah kuno. Wang Xi mengangguk dan berkata dengan senyum pahit, "Aku sedikit terkejut ketika aku pertama kali datang ke sini. Ada sejumlah besar energi dari urat bumi yang tersembunyi di bawah tanah, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan di dataran, seolah-olah itu dikutuk. Adapun mengapa seperti ini, Junior Luo, kamu akan mengerti setelah memasuki kota kuno naga tersembunyi. Karena semacam formasi." Begitu Wang Xi menyelesaikan kata-katanya, Luo Chen bertanya. Kekuatan jiwanya sangat kuat. Ketika dia dengan hati-hati merasakannya, dia juga menemukan beberapa kelainan. Meskipun ki dari Vena Bumi yang tersembunyi di tanah terpencil ini kaya, itu hanya dangkal. Sejumlah besar ki dari Vena Bumi sedikit menyatu di satu tempat, seolah-olah ada sesuatu yang menarik ki dari Vena Bumi. Memikirkan energi spiritual di kota kuno naga tersembunyi dan aspek aneh dari kolom naga, Luo Chen memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya. Mungkin formasi di kota kuno naga tersembunyi yang mengumpulkan ki dari nadi bumi di area kota kuno naga tersembunyi, itulah sebabnya tanah terpencil ini begitu sunyi. Mendengar kata-kata Luo Chen, Wang Xi dan yang lainnya tidak bisa menahan senyum pahit. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Luo Chen akan dapat melihat misteri dengan begitu cepat. Itu benar, itu memang karena formasi. Yun Nichang mengangguk dan berkata, ada formasi penguncian roh di kota kuno naga tersembunyi, dan formasi penekan roh di kota kuno Phoenix tersembunyi. Dua kota kuno, satu yin dan satu yang, menempati simpul nadi bumi di tanah kuno, mengumpulkan semua ki nadi bumi menjadi dua kota kuno. Luo Chen tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar kata-katanya. Dia segera bergegas menuju arah di mana urat bumi berkumpul. Ye Zhangle dan yang lainnya mengikuti di belakang Luo Chen tanpa ragu-ragu. Segera, mereka muncul di luar dua kota besar. Kedua kota dipisahkan oleh tembok kota. Di sisi kiri kota, ada tembok kota. Ada pilar naga melingkar. Di sisi kanan kota kuno, ada 4 patung Phoenix di 4 sudut tembok kota. Di atas dua kota kuno, orang bisa samar-samar melihat naga emas berputar-putar dan burung Phoenix berwarna-warni menari. Aku harus menempati posisi yang baik di kota dulu, lalu aku tidak akan bepergian denganmu. Yun Nichang tersenyum pada Luo Chen dan yang lainnya. Kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar tubuhnya dan terbang menuju bagian dalam kota kuno Phoenix tersembunyi. Luo Qingsui telah pergi ke Akademi Semesta. Di antara Luo Chen dan yang lainnya, dia adalah satu-satunya yang berpartisipasi dalam kompetisi untuk peringkat Phoenix. Sama seperti kota kuno naga tersembunyi, ada juga pilar Phoenix di kota kuno Phoenix tersembunyi. Dia perlu menempati tempat yang baik sesegera mungkin. Kultivasi satu klik super system. Bab 827. Judul, Di Kota Kuno Para Pahlawan Berkumpul. Setelah Yun Nichang pergi, Luo Chen dan yang lainnya tidak menunda lagi. Mereka segera bergegas ke kota kuno naga tersembunyi. Segera, mereka berempat muncul di kota kuno naga tersembunyi. Sudah ada banyak jenius di kota kuno naga tersembunyi. Pada saat ini, mereka sedang duduk bersila di atas pilar naga, memejamkan mata dan berkultivasi. Mereka berencana untuk meningkatkan kekuatan mereka sebelum kompetisi untuk peringkat naga dimulai. Kekuatan kuno Markis Mang Huang dari Provinsi Kuno. Mata Ye Zhangle terfokus.
Dia menatap pria tegap yang duduk bersila di pilar naga tidak jauh dari sana, dan sedikit semangat juang melintas di matanya. Itu Markis Mang Huang yang membunuh 3 martial sovereign dengan tubuh martial ancestor kelas 9? Mata Luo Chen sedikit menyipit ketika dia mendengar ini, dan ekspresinya menjadi serius. Dia pernah mendengar tentang kekuatan kuno dari nama Markis Mang Huang sebelumnya. Dia adalah salah satu yang terbaik di antara generasi muda, sebuah eksistensi yang dapat bersaing dengan generasi sebelumnya dari kebanggaan surga institusi Flowing Cloud. Luo Chen merasakan tekanan yang sangat berat datang dari pria di depannya ini, seolah-olah dia menghadapi binatang buas kuno. Itu benar, Ye Zhangle menganggukkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, dia adalah seorang jenius dari generasi yang sama dengan sepupuku. Sepupuku dikalahkan olehnya saat itu. Setelah kompetisi peringkat naga, keberadaannya tidak diketahui. Bahkan para tetua keluarga aku tidak tahu keberadaannya. Aku ingin tahu apakah sepupu aku itu akan muncul kali ini. Apakah sepupu senior Ye itu jenius dari generasi keluarga Ye sebelumnya, Ye Hao? Luo Chen memandang Ye Zhangle dan berkata sambil tersenyum. Kebanggaan surga dari keluarga Ye Hao. Itu adalah keterampilan unik dari keluarga Ye. Tidak ada kultivasi yang pernah digunakan oleh keluarga Ye. Sebaliknya, ia telah menguasai teknik senjata tersembunyi yang luar biasa. Dikombinasikan dengan teknik tubuh cahayanya yang aneh, bahkan mereka yang lebih kuat darinya tidak akan berani memandang rendah dirinya. Itu sepupu Ye Hao. Ye Zhangle mengangguk dengan ekspresi menyesal. Ye Hao bahkan belum kembali dari konflik internal keluarga Ye. Jika Ye Hao yang bertanggung jawab, dengan teknik tubuh cahayanya yang aneh dan teknik senjata tersembunyinya yang luar biasa, mungkin konflik internal keluarga Ye akan lebih mudah diselesaikan kali ini. Pedang jiwa pemutus Kabupaten Tebing Selatan, Cui Ming. Mata Zhang Juechen jatuh pada pria lain yang memancarkan niat pedang yang berat. Niat pedang di tubuhnya menyembur keluar, dan wajahnya penuh dengan semangat juang. Cui Ming, pedang pemutus jiwa, berasal dari keluarga pemburu di Southern Cliff County. Dia telah berburu sejak dia masih kecil. Kemudian, ketika dia sedang berburu di pegunungan, dia secara tidak sengaja memasuki sebuah gua, dan memperoleh warisan seorang praktisi martial king. Dia telah mempraktikkan teknik pedang yang kejam, dan tidak ada yang pernah bertahan di bawah pedang pemutus jiwa. Ini telah membuat Cui Ming terkenal di Southern Cliff County. Jenius keluarga Xiao Yixuan. Mata Wang Xi terkunci pada seorang pria dengan tombak panjang di punggungnya dan wajah tampan. Niat membunuh berkedip di matanya. Keluarga Xiao telah meluncurkan serangan mendadak pada keluarga Wang, menyebabkannya dihancurkan. Meskipun Wang Wuxin, Yun Suemei, Yan Zong, dan praktisi kelas Saint martial yang tersembunyi dari keluarga Wang telah berhasil melarikan diri, tidak ada murid dan pelayan lain dari keluarga Wang yang berhasil melarikan diri. Kebencian antara keluarga Wang dan keluarga Xiao tidak bisa lagi diselesaikan. Sekarang dia telah melihat para jenius dari keluarga Xiao, Wang Xi secara alami tidak bisa menekan niat membunuh di dalam hatinya. Setelah mendengar kata-kata Wang Xi, Luo Chen tidak bisa menahan pandangannya pada kejeniusan keluarga Xiao, matanya dipenuhi dengan tatapan aneh. Misi berantainya adalah untuk membunuh kejeniusan keluarga Xiao dalam kompetisi untuk peringkat naga. Oleh karena itu, Luo Chen secara alami akan lebih memperhatikan kejeniusan keluarga Xiao. Bagaimanapun, ini terkait dengan hadiah untuk misi berantainya. Kultivasi satu klik super system. Bab 828. Judul, percobaan pertama mendaki pilar naga. Ambil kolom naga dulu. Mata Luo Chen menyapu wajah jenius dari keluarga Xiao. Setelah menghafal wajah jenius dari keluarga Xiao, dia berbalik dan bergegas menuju Ye Zhangle. Zhang Juechen, Wang Xi, dan 2 lainnya berkata, kompetisi untuk peringkat naga bukanlah sesuatu yang bisa mereka tantang siapapun yang mereka inginkan. Pada awalnya, mereka akan bertarung sesuai dengan kehendak kota kuno naga tersembunyi, dan 36 dari mereka yang terkuat akan dipilih. Setelah itu, persaingan antara 36 dari mereka akan saling memakan Dragon Key, mendapatkan poin, dan memperebutkan posisi ahli terkuat. Persaingan untuk peringkat Phoenix sangat mirip dengan kompetisi untuk peringkat naga. Namun, kompetisi di kota kuno Phoenix tersembunyi bukanlah tentang Ki naga, tetapi tentang Ki Phoenix sejati yang terbentuk dari Ki pembuluh darah bumi. Mendengar kata-kata Luo Chen, Ye Zhangle dan 2 lainnya mengangguk, dan kemudian masing-masing memilih kolom naga. Mereka sangat percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka memilih kolom naga yang dekat dengan kolom naga di tengah. Orang harus tahu bahwa persaingan untuk kolom naga tidak sesederhana yang pertama dan yang kedua.
Semakin dekat mereka ke kolom naga di tengah, semakin kuat gaya tolaknya. Jika mereka tidak cukup kuat, mereka tidak akan bisa memanjat pilar naga. Oleh karena itu, pemilihan kolom naga juga merupakan subjek pengetahuan. Jika seseorang memilih kolom naga, tetapi tidak bisa memanjat kolom naga pada akhirnya, mereka akan menjadi bahan tertawaan. Jika seseorang gagal memanjat pilar naga 3 kali berturut-turut, mereka akan dikirim keluar dari kota kuno naga tersembunyi dan kehilangan kualifikasi untuk bersaing memperebutkan peringkat naga. Karena orang idiot yang bahkan tidak mengenal dirinya sendiri tidak memenuhi syarat untuk bertarung demi peringkat naga. Oleh karena itu, banyak dari para jenius yang lebih lemah lebih suka menyerah bersaing untuk kolom naga daripada terburu-buru naik ke pilar naga, karena mereka tahu betul konsekuensi dari kegagalan. Jika mereka tidak naik ke pilar naga, mereka masih bisa berpartisipasi dalam kompetisi peringkat naga. Bahkan jika mereka tersingkir pada akhirnya, mereka masih bisa tinggal di kota kuno naga tersembunyi dan menonton pertempuran. Mengamati pertempuran kebanggaan surga dengan level yang sama juga bermanfaat bagi para jenius itu. Jika mereka diteleportasi keluar dari kota kuno naga tersembunyi, mereka akan kehilangan kualifikasi untuk menonton pertempuran. Oleh karena itu, banyak orang jenius yang tahu bahwa mereka tidak cukup kuat lebih memilih untuk tidak bertarung demi kolom naga daripada dikirim keluar dari kota kuno naga tersembunyi karena kegagalan pilar panjat naga. Ye Zhangle dan dua lainnya secara alami tidak akan khawatir tentang kekuatan mereka sendiri karena tidak dapat naik ke kolom naga. Namun, kolom naga yang dipilih oleh mereka bertiga sangat dekat dengan pusat, sehingga menarik perhatian banyak orang. Lagi pula, semakin dekat ke pusat kolom naga, semakin sulit untuk didaki. Jika seseorang tidak percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri, sangat sedikit orang yang akan memilih untuk menantang kolom naga yang dekat dengan pusat. Itu hanya meminta penghinaan, itu saja. Di atas kolom naga tidak jauh, seorang jenius memandang Ye Zhangle dan dua lainnya dengan jijik. Dia adalah martial sovereign kelas 2. Namun, ketika dia mencoba memanjat ke tengah kolom naga, dia masih gagal. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain memilih kolom naga saat ini. Selain dia, ada juga banyak jenius dengan basis kultivasi yang lebih tinggi yang gagal memanjat kolom naga di tengah, membuat pilihan yang sama dengannya. Saat ini, aura yang Ye Zhangle dan yang lainnya gunakan hanyalah martial sovereign kelas 1. Itu lebih lemah darinya, tetapi mereka masih berani menantang kolom naga yang ada di tengah kolom naga. Ini hanya meminta penghinaan. Para jenius di beberapa kolom naga di dekatnya juga mengangguk setuju. Kolom naga ini tidak mudah didapat. Selain menguji kekuatan seseorang, ada juga persyaratan tertentu untuk bakat seseorang. Jika ada yang tidak memenuhi persyaratan, seseorang tidak akan bisa masuk ke kolom naga yang dipilih. Luo Chen tidak terlalu terkejut. Ye Zhangle dan bakat yang lain tidak lemah. Tidak sulit bagi mereka untuk memanjat pilar naga yang dekat dengan pusat. Yang lebih dia khawatirkan adalah kolom naga mana yang akan dia pilih untuk didaki. Kultivasi 1 klik super system. Bab 829. Judul, Pilar Naga yang mana? Mata Luo Chen menyapu kolom naga yang dipanjat Ye Zhangle dan yang lainnya. Dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Dia yakin bahwa dia bisa dengan mudah memanjat pilar naga semacam itu. Itu tidak akan menjadi tantangan baginya. Setelah merenung sejenak, mata Luo Chen tertuju pada pilar naga yang menjulang ke awan di tengahnya. Kolom naga ini telah ada sejak berdirinya kota kuno naga tersembunyi. Itu selalu dianggap sebagai kolom naga yang tak tersentuh. Tidak peduli seberapa berbakatnya seorang jenius, mereka tidak pernah berpikir untuk mendaki pilar naga ini. Karena tekanan yang dipancarkan oleh kolom naga ini terlalu kuat, martial sovereign biasa tidak akan pernah bisa terlalu dekat dengannya. Adapun para jenius yang berpartisipasi dalam kompetisi peringkat naga, mereka semua masih muda, kecuali beberapa puncak zaman keemasan. Sebagian besar jenius yang berpartisipasi dalam kompetisi untuk peringkat naga hanya di Martial Ancestor, tetapi untuk acara besar seperti ini. Ada juga jenius Martial Ancestor, tapi ada banyak jenius Martial Sovereign Stage. Oleh karena itu, tidak ada orang jenius di tengah kolom naga yang mencoba mendekati kolom naga, karena mereka bahkan tidak bisa mendekatinya. Mengapa kita tidak mencobanya? Luo Chen sedikit tergerak di dalam hatinya. Tekanan yang dipancarkan oleh kolom naga tidak berbeda dengan angin sepoi-sepoi yang bertiup ke wajahnya. Dia telah melihat tekanan Ratu Phoenix dan Arang Hitam sebelumnya, dan dia juga telah melihat banyak tekanan ahli alam martial Saint Lord di Abyss of Buried Heavens. Oleh karena itu, dia tidak memiliki perasaan tentang tekanan yang datang dari kolom naga. Selama dia ingin memanjat ke tengah kolom naga,
tekanan yang dipancarkan darinya tidak akan bisa mempengaruhinya sama sekali. Saat Luo Chen hendak bergerak, dia mendengar serangkaian seruan dari sekitarnya. Tatapannya menyapu sekeliling dan baru kemudian Luo Chen menyadari bahwa Ye Zhangle dan yang lainnya telah naik ke kolom naga yang dipilih. Pada saat ini, mereka sedang duduk bersila di atas pilar naga dengan ekspresi tenang. Itu juga karena orang-orang di sekitarnya berteriak ketakutan. Bagaimanapun, kesulitan memanjat beberapa kolom naga itu jelas bagi semua orang. Bahkan banyak jenius tahap martial sovereign kelas 1 telah gagal memanjat kolom naga, tetapi Ye Zhangle dan yang lainnya dengan mudah memanjat beberapa kolom naga itu. Secara alami, ini menarik perhatian banyak orang. Namun, Luo Chen tidak terlalu terkejut. Dia sangat jelas tentang bakat Ye Zhangle dan yang lainnya. Apakah itu Brilliant Sword Heart milik Wang Xi, tulang pisau bawaan Zhang Juechen, atau bakat Ye Zhangle, mereka semua sangat tinggi. Mereka semua jenius yang bisa melompat peringkat untuk menantang orang lain. Meskipun mereka hanya martial sovereign kelas 1, mereka tidak dirugikan bahkan jika mereka bertarung dengan martial sovereign kelas 5. Itu pasti tuan muda keluarga Ye Zhangle, kan? Di kerumunan, seseorang di antara kerumunan mengenali identitas Ye Zhangle dan bertanya dengan heran. Kalau begitu dua lainnya juga pasti dari Kekaisaran Flowing Cloud? Aku tidak pernah berpikir bahwa akan ada seseorang dari Kekaisaran Flowing Cloud kita yang bisa naik ke tengah 9 kolom naga. Kali ini, kita akhirnya bisa memegang kepala kita tinggi. Itu benar, di masa lalu, para jenius dari dunia luarlah yang berhasil naik ke tengah 9 kolom naga, menyebabkan para jenius dari dunia luar itu mengejek kita. Kali ini, kita akhirnya memiliki kepercayaan diri untuk membantah mereka. Pemuda itu belum memilih kolom naga. Karena dia bisa bepergian dengan tuan muda keluarga Ye, mungkin dia juga jenius dengan level yang sama. Mungkin, dia juga akan memilih salah satu dari 9 kolom naga di tengah. Jika pemuda itu dapat memanjat salah satu dari 9 tiang naga di tengah. Kali ini, setidaknya 4 orang dari Kekaisaran Flowing Cloud telah berhasil memanjat ke 9 tiang naga di tengah. Kita tak perlu khawatir diejek oleh para jenius dunia luar. Mendengar diskusi di sekitarnya, ekspresi Luo Chen tetap tidak berubah. Matanya tertuju pada kolom naga di tengah, dan dia sudah mengambil keputusan. Kultivasi 1 klik super system. Bab 830. Judul, mata semua orang tertuju padanya. Namanya Luo Chen. Junior Luo, bakatmu bahkan lebih tinggi dari kami. Mengapa kamu tidak mencoba kolom naga tengah? Pada saat ini, Ye Zhangle membuka matanya dan menatap Luo Chen dengan ekspresi serius. Dia tahu seberapa kuat Luo Chen. Tekanan yang dipancarkan oleh kolom naga tengah begitu kuat bahkan dia hampir tidak bisa menahannya. Kekuatan Luo Chen jauh lebih kuat darinya. Tekanan kolom naga tengah mungkin tidak banyak untuk Luo Chen. Kakak Ye benar, Wang Xi juga membuka matanya. Dia mengangguk perlahan dan tersenyum pada Luo Chen. Junior Luo, kamu dapat mencoba memanjat kolom naga tengah. Jika kamu benar-benar tidak bisa, kamu dapat memilih kolom naga lain yang dekat dengan tengah untuk didaki. Bagaimanapun, dengan kekuatan Junior Luo, memanjat 9 naga tiang yang dekat dengan tengah seperti makan dan minum. Tidak membutuhkan banyak usaha. Junior Luo, mengapa kamu tidak mencobanya? Zhang Juechen juga mendesak, tidak ada yang bisa memanjat kolom naga tengah selama ribuan tahun. Junior Luo, jika kamu bisa memanjatnya, itu bisa dianggap sebagai legenda. Kamu sebaiknya mencobanya. Ketika para jenius di sekitarnya mendengar kata-kata Zhang Juechen, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Luo Chen, mata mereka dipenuhi dengan kejutan. Mereka tahu betul bahwa para jenius seperti Zhang Juechen tidak akan pernah meremehkan diri mereka sendiri untuk meningkatkan status orang lain. Mereka tidak akan melakukan hal seperti itu, mereka juga tidak akan diremehkan untuk melakukannya. Fakta bahwa Luo Chen dikenali oleh Zhang Juechen dan yang lainnya menunjukkan satu hal, kekuatan Luo Chen telah sepenuhnya melampaui mereka. Jika tidak, bahkan jika Luo Chen lebih kuat dari Zhang Juechen dan yang lainnya, Zhang Juechen dan yang lainnya tidak akan bisa membujuk Luo Chen untuk memanjat kolom naga di tengah. Hanya ada satu kemungkinan untuk hal seperti itu terjadi. Kekuatan Luo Chen jauh di atas Zhang Juechen dan yang lainnya. Namun, Luo Chen tampaknya jauh lebih muda dari Zhang Juechen dan yang lainnya. Jika kekuatan Luo Chen lebih tinggi dari Zhang Juechen dan yang lainnya, lalu seberapa menakjubkan bakatnya? Luo, di keramaian, mata seseorang berkedip, kaget dan ragu. Mungkinkah Luo Chen, yang dikenal sebagai siswa paling berprestasi di Flowing Cloud Institution dalam 1000 tahun terakhir?
Luo Chen tidak terlalu terkenal di Floating Cloud Empire. Kecuali pasukan top, sangat sedikit orang yang tahu tentang keberadaannya. Namun, mereka yang bisa muncul di kota kuno naga tersembunyi semuanya jenius dari kekuatan yang berbeda. Secara alami, mereka mengetahui beberapa informasi yang tidak diketahui orang biasa. Beberapa bulan yang lalu, Flowing Cloud Institution merekrut seorang siswa yang sangat mengerikan. Dia dikenal sebagai jenius terkuat dalam 1000 tahun terakhir. Dia bahkan lebih mengerikan dari Ratu Phoenix, yang namanya mengguncang seluruh benua 300 tahun yang lalu. Mereka tidak berpikir ke arah ini sebelumnya, tetapi para jenius ini semuanya adalah orang-orang yang cerdas. Secara alami, tidak sulit bagi mereka untuk menebak identitas Luo Chen. Apa, inikah jenius yang baru saja memasuki Flowing Cloud Institution dan melewati Tower of Trials level 20? Jika bukan karena basis kultivasinya yang rendah, dia bisa melewati level Tower of Trials yang lebih banyak lagi? Di kerumunan, seseorang di antara kerumunan jelas telah mendengar tentang perbuatan Luo Chen. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Kamu harus tahu bahwa ini adalah kebanggaan surga yang mengejutkan Kaisar Awan." Apa benar, di kerumunan, seseorang di antara kerumunan itu melirik orang yang berbicara dengan pandangan menghina. Ekspresi fanatik muncul di wajahnya saat dia berkata dengan penuh semangat, "Luo Chen ini bukan pencapaian Tuan Muda Luo yang paling terkenal. Dia menggunakan tubuh martial sovereign untuk menerima serangan dari praktisi alam martial king, dan dia tidak terluka di semua." Kultivasi satu klik super system. Bab 831. Judul, Niat Pedang Pembunuh, Langit dan Bumi Kehilangan Warnanya. Mungkin dia benar-benar bisa memanjat ke tengah kolom naga. Mendengar kata-kata orang itu, seseorang di antara kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Luo Chen mampu menahan serangan kekuatan penuh dari Martial King dengan tubuh Martial Sovereign-nya. Sekarang dia adalah Martial Sovereign kelas 1, dia mungkin akan memiliki peluang besar untuk menang melawan Martial King. Meskipun tekanan yang dipancarkan oleh kolom naga di tengah kuat, itu hanya efektif melawan praktisi Martial King. Jika dia mencapai tahap Martial King, dia mungkin bisa menahan tekanan kolom naga dan memanjat. Kekuatan Luo Chen bahkan mungkin lebih kuat dari Martial King, jadi kolom naga di tengah mungkin tidak bisa menghentikan Luo Chen. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi mengarahkan pandangan mereka ke Luo Chen. Jika Luo Chen benar-benar bisa memanjat ke tengah kolom naga, itu akan menjadi kehormatan yang tak tertandingi bagi para jenius dari Floating Cloud Empire. Lagi pula, ada banyak jenius di dunia luar yang menantang kolom naga tengah, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Jika Luo Chen bisa memanjat kolom naga tengah, itu pasti akan menjadi tamparan bagi wajah para jenius di dunia luar, memberitahu mereka bahwa ada juga jenius di Floating Cloud Empire. Bocah itu ingin naik ke tengah kolom naga? Tepat pada saat ini, suara yang tidak harmonis datang dari tidak jauh. Semua orang melihat ke arah sumber suara. Mereka melihat Xiao Yixuan dari keluarga Xiao, yang sedang duduk bersila di atas pilar naga, tanpa sadar membuka matanya. Dia menatap Luo Chen dengan jijik di matanya. Tidak perlu membicarakan hubungan antara keluarga Xiao dan keluarga Luo. Meskipun Xiao Yixuan jarang bertanya tentang masalah keluarga Xiao, dia tahu bahwa Luo Chen telah membawa masalah bagi keluarga Xiao. Sekarang dia mendengar pujian Luo Chen dari kerumunan, dia secara alami merasa tidak puas. Dia hanya sekelompok idiot yang belum pernah melihat dunia. Sebelum suara Xiao Yixuan memudar, seseorang melanjutkan, hanya penduduk asli Kekaisaran Flowing Cloud ini yang akan memperlakukannya sebagai semacam jenius. Jika kolom naga di bagian tengahnya sangat mudah untuk didaki, kita pasti sudah mendakinya sejak lama. Mengapa dia memiliki kesempatan untuk melakukannya? Orang yang berbicara kali ini adalah seorang jenius dari dunia luar. Dia tidak tahu tentang perbuatan Luo Chen, tetapi dia tidak senang ketika mendengar pujian dari orang banyak. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi memelototi Xiao Yixuan. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka melihat kejeniusan dari dunia luar. Mata Luo Chen menyapu sekeliling. Tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Namun, matanya tertuju pada jenius dari dunia luar dan Xiao Yixuan sejenak dan matanya dipenuhi gelombang. Serangga musim panas tidak bisa berbicara tentang es, kata Luo Chen dengan suara rendah dengan sedikit senyum di wajahnya. Setelah mengatakan itu, sosok Luo Chen melintas dan bergegas menuju kolom naga di tengah. Saat dia berada di udara, niat pedang yang mengejutkan terpancar dari tubuh Luo Chen. Itu adalah aura pembantaian yang paling murni,
seolah-olah itu akan membelah langit dan bumi dan membangun kembali alam semesta. Tekanan yang dipancarkan oleh kolom naga di tengah seperti kunang-kunang dibandingkan dengan bulan yang cerah jika dibandingkan dengan niat pedang pembunuh di tubuh Luo Chen. Niat pedang pembunuh yang melonjak tampaknya telah mengubah langit dan bumi menjadi warna hitam dan putih. Sungguh niat pedang yang kuat. Di tengah kerumunan, mereka tahu bahwa pemandangan di sekitar mereka tidak banyak berubah. Alasan mengapa mereka merasa bahwa dunia telah kehilangan warnanya adalah karena mereka telah dipengaruhi oleh niat pedang pembunuh. Itu hanya ilusi. Lagi pula, bahkan jika Luo Chen adalah ahli tahap martial sovereign, dia tidak akan bisa memicu perubahan di dunia hanya dengan niat pedang. Namun meski begitu, niat pedang yang ditunjukkan Luo Chen sangat mengejutkan. Lagi pula, mereka bukan orang biasa, tetapi jenius dari kekuatan masing-masing. Hanya niat pedang saja yang bisa menyebabkan dampak besar pada mereka. Ini menunjukkan seberapa dalam pencapaian Luo Chen pada niat pedang. Kultivasi satu klik super system. Bab 832. Judul, mengejutkan niat membunuh orang banyak dari para jenius. Mata Xiao Yixuan langsung menjadi sangat serius, dan ekspresinya menjadi sangat suram. Ekspresi para jenius dari dunia luar membeku di tempat. Mereka baru saja memutuskan bahwa Luo Chen tidak bisa memanjat kolom naga di tengah, tetapi Luo Chen telah menunjukkan niat pedang yang begitu mengejutkan. Ini tidak berbeda dengan memberi mereka unjuk kekuatan. Jadi bagaimana jika niat pedang kuat? Kolom naga ini bukanlah sesuatu yang bisa dipanjat oleh niat pedang. Seorang jenius dari dunia luar berkata dengan suara dingin. Namun, dia tidak terlalu percaya diri karena niat pedang yang ditampilkan Luo Chen terlalu mengejutkan. Mereka juga tidak tahu seberapa jauh Luo Chen bisa pergi. Hanya saja mereka tidak ingin melemahkan momentum mereka, jadi mereka harus gigit peluru dan mengatakan itu. Selanjutnya, jika Luo Chen benar-benar memanjat kolom naga di tengah, di mana mereka akan meletakkan wajah mereka? Ketika para jenius dari Floating Cloud Empire mendengar apa yang dikatakan pria itu, ekspresi mengejek muncul di wajah mereka. Mereka bisa mendengar bahwa jenius dari dunia luar kurang percaya diri. Inilah yang mereka senang lihat. Selama ini, mereka telah ditekan oleh para jenius dari dunia luar. Hari ini, itu adalah kesempatan langka bagi mereka untuk mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi, dan hati mereka dipenuhi dengan sukacita. Luo Chen juga mendengar kata-kata jenius dari dunia luar. Sedikit ejekan melintas di matanya. Dia melepaskan stepping step surga dan menginjak tonjolan kolom naga, terbang ke atas. Tekanan menakutkan dari kolom naga seperti angin sepoi-sepoi baginya. Itu sama sekali tidak berpengaruh padanya. Sangat cepat, Luo Chen telah mencapai setengah jarak dari kolom naga. Semua orang di bawah tercengang. Bahkan Ye Zhangle dan yang lainnya terkejut. Jika Luo Chen memanjat 9 kolom naga di tengah, mereka tidak akan terkejut memiliki kecepatan seperti ini. Lagi pula, dengan kekuatan Luo Chen, mereka akan terkejut jika dia tidak memiliki kecepatan seperti itu. Namun, kesulitan memanjat kolom naga tengah adalah 10 kali, atau bahkan 100 kali, lebih tinggi daripada kolom naga di tengah. Luo Chen bahkan memiliki kecepatan seperti itu benar-benar mengejutkan mereka. Kekuatan junior Luo mungkin jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan, kata Ye Zhangle sambil menghela nafas. Sebelumnya, Luo Qingsui telah berhasil memadatkan tubuh es ekstrim dan menunjukkan kekuatan yang menakjubkan, menyebabkan mereka tidak punya pilihan selain melepaskan semua kekuatan mereka yang tertekan. Namun, kekuatan yang Luo Chen tunjukkan hari ini menyebabkan mereka bahkan tidak bisa berpikir untuk mengejarnya. Seorang jenius yang mengerikan seperti junior Luo terlalu mengejutkan. Dia pasti akan menguasai dunia seperti Ratu Phoenix. Adalah keberuntungan bahwa kita menggunakan dia sebagai target kita, tetapi juga kemalangan kita. Nada bicara Zhang Juechen agak aneh, tetapi niat bertarung yang menakjubkan muncul di wajahnya. Dengan target seperti itu, dia tidak khawatir dia tidak akan memiliki motivasi untuk meningkatkan kekuatannya. Selama mereka bisa mengikuti di belakang Luo Chen dan mengawasinya dari jauh, mereka pasti akan menjadi kelompok Luo Chen yang paling berbakat di dunia. Mata Xiao Yixuan suram. Semakin menakjubkan bakat Luo Chen, semakin dia takut pada Luo Chen. Bagaimanapun, dendam antara keluarga Luo dan keluarga Xiao bukanlah dendam pribadi yang sederhana, tetapi dendam yang telah berlangsung selama hampir 1000 tahun. Belum lagi fakta bahwa keluarga Xiao telah mengirim orang untuk membunuh Luo Chen secara rahasia berkali-kali. Dendam ini sudah lama tidak dapat didamaikan. Keluarga Xiao, Luo Chen, dan keluarga Luo ditakdirkan untuk ditinggalkan sendirian.
Semakin menakjubkan bakat Luo Chen, semakin besar ancaman yang dia berikan kepada keluarga Xiao. Kita tidak bisa membiarkan anak ini hidup bagaimanapun caranya. Mata Xiao Yixuan dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Luo Chen. Kultivasi satu klik super system. Bab 833. Judul, Prinsip Mendalam dari Seni Rahasia Pilar Naga Kekuatan Ilahi. Xiao Yixuan tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, akan sangat sulit baginya untuk menyingkirkan Luo Chen. Namun, ini adalah kota kuno naga tersembunyi, dan ada banyak ahli serigala tunggal dan ahli dari berbagai kekuatan besar yang menonton pertempuran di luar kota kuno. Dia benar-benar bisa mempekerjakan ahli serigala tunggal itu untuk membunuh Luo Chen. Bagaimanapun, keluarga Luo tidak memiliki kekuatan besar seperti keluarga Xiao. Jika para ahli serigala tunggal itu dikirim untuk membunuh keturunan dari kekuatan besar itu, mungkin para ahli serigala tunggal itu akan ragu. Tetapi jika mereka hanya ingin membunuh Luo Chen yang tidak memiliki latar belakang apapun, selama mereka membayar harga yang cukup, mereka mungkin bisa mempekerjakan cukup banyak ahli. Aku akan membiarkanmu menjadi sombong untuk jangka waktu tertentu. Setelah mengambil keputusan, Xiao Yixuan memandang Luo Chen seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Dia tidak bisa membantu tetapi mencibir di dalam hatinya. Luo Chen tidak memperhatikan diskusi di sekitarnya. Setelah mendaki lebih dari setengah gunung, dia samar-samar merasakan tekanan. Tekanan besar menekannya dari segala arah. Bahkan ada serangan jiwa yang terus-menerus menyerang Divine Sense miliknya. Jika bukan karena perlindungan naga sejati dari 9 perubahan naga awan di atas lautan kesadarannya, dia akan gagal mendaki gunung di bawah serangan jiwa yang tak ada habisnya. Dia pasti sudah terlempar dari kolom naga sejak lama. Tidak heran tidak ada yang berhasil memanjat bagian tengah kolom naga selama bertahun-tahun, pikir Luo Chen pada dirinya sendiri. Para jenius yang muncul di kota kuno naga tersembunyi mungkin menakjubkan, tapi itu hanya terbatas pada kultivasi jalan bela diri. Adapun jiwa, banyak dari mereka hanya mengandalkan kultivasi jalan bela diri untuk meningkatkan jiwa mereka. Lagi pula, sebagian besar praktisi harus menunggu sampai mereka melangkah ke Martial Sovereign atau bahkan tahap Martial King sebelum mereka bisa menyentuh seni rahasia yang berhubungan dengan jiwa. Dan serangan jiwa yang datang dari kolom naga di tengah tidak ada habisnya. Bahkan beberapa seniman bela diri dengan kultivasi yang melampaui seni rahasia tidak dapat menahannya. Selama ribuan tahun, tidak ada yang bisa mencapai pusat kolom naga. Itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Faktanya, bahkan jika itu Luo Chen, dia tidak akan bisa menahannya. Meskipun kekuatan jiwa sangat kuat karena dia adalah seorang alkemis, dan dia bahkan telah mengkonsumsi pil seperti pil roh valet yang dapat memperkuat jiwanya, jika dia tidak menguasai lingkaran 9 naga awan dan mengolah jiwa naga sejati, maka teknik jiwa apapun di bawah peringkat surga tidak akan efektif melawannya. Dia mungkin tidak akan mampu menahan serangan jiwa yang tak ada habisnya. Namun, karena lingkaran 9 naga awan, serangan jiwa tanpa akhir tidak dapat mempengaruhi Luo Chen sama sekali. Begitu dia bergegas ke lautan kesadaran Luo Chen, dia dengan mudah ditekan oleh jiwa naga sejati yang melayang di atas laut kesadaran Luo Chen. Tidak ada cara baginya untuk membuat gelombang apapun. Tubuh Luo Chen sedikit berhenti. Ruang di antara alisnya membengkak. Kekuatan jiwa yang kuat pecah dari tubuhnya dan menyebar ke seluruh tubuh Luo Chen. Ada raungan naga yang samar-samar di udara. Kecepatan Luo Chen meningkat sedikit, dan dia bergegas ke puncak kolom naga dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Dalam sekejap mata, Luo Chen telah mencapai 3/4 tinggi kolom naga. Ada kesempatan. Para jenius dari Floating Cloud Empire di bawah melihat pemandangan ini, dan mata mereka mengungkapkan kejutan yang menyenangkan. Jika Luo Chen benar-benar berhasil memanjat ke tengah kolom naga, mungkin mereka akan mendapatkan hasil yang tidak berani mereka bayangkan. Ekspresi para jenius di sekitarnya menjadi sangat jelek. Jika Luo Chen benar-benar naik ke tengah kolom naga, mereka mungkin tidak akan bisa mengalahkannya dalam kompetisi untuk peringkat naga. Mereka takut kehilangan banyak muka kali ini. Bahkan ada banyak jenius dari dunia luar yang menyesali keputusan mereka untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat naga. Kultivasi satu klik super system. Bab 834. Judul, Dragon Pilar Kebenaran Mendalam Langkah Terakhir. Luo Chen tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Bahkan, dia juga tidak punya energi untuk peduli pada mereka. Karena semakin tinggi dia mendaki, semakin kuat dampak jiwa yang dia hadapi. Ketika dia akan mencapai puncak, bahkan jika Luo Chen memiliki 9 lingkaran naga awan dalam kultivasinya, dia masih bisa merasakan lautan kesadarannya bergetar. Adegan di depannya terus berubah,
seolah-olah dia bisa pingsan kapan saja. Bahkan mendaki pilar naga ini sangat sulit bagiku. Tidak heran tidak ada yang pernah berhasil mendaki pilar naga tengah ini dalam 1000 tahun. Luo Chen mengutuk dalam hatinya. Dia tahu betul seberapa kuat jiwanya telah mencapai. Bahkan Martial King biasa mungkin tidak dapat melampaui kekuatan jiwanya saat ini. Ditambah lagi, kultivasinya memiliki Cloud Dragon Nine Circle yang diwarisi dari keluarga Luo, yang memberinya pertahanan jiwa yang luar biasa. Namun, dalam keadaan seperti itu, dia masih merasa bahwa lautan kesadarannya bergetar hebat di bawah serangan jiwa yang terus-menerus. Jika itu jenius lain, mereka mungkin akan dikirim terbang oleh serangan jiwa gelombang kedua, muntah darah dan jatuh dari kolom naga. Mungkin selain kekuatan jiwa yang lahir dengan jiwa-jiwa alam kekosongan besar, hanya monster-monster tua yang memiliki dan bereinkarnasi yang bisa naik ke tengah kolom naga. Luo Chen merasakan gelombang serangan jiwa datang dari segala arah dan terdiam. Formasi yang ditempatkan di atas kolom naga ini terlalu misterius dan rumit, dan kebanggaan surga biasa tidak dapat dengan mudah menghadapinya. Faktanya, tebakan Luo Chen benar. Kota kuno naga tersembunyi telah ada untuk jangka waktu yang lebih lama daripada Kekaisaran Flowing Cloud. Selama ini, kota kuno naga tersembunyi dan kota kuno Phoenix tersembunyi telah menjadi kunci untuk menekan ki dari urat naga dan urat bumi di tanah kuno. Namun, Kaisar Awan pertama telah membangun Kekaisaran Flowing Cloud nanti. Ini adalah alasan mengapa Martial King lainnya menggunakan harta rahasia untuk menempa peringkat naga Flowing Cloud. Namun, bahkan Kaisar Awan tidak dapat mengontrol peringkat naga Flowing Cloud, yang menyebabkannya disembunyikan di kota kuno naga tersembunyi. Sesekali, itu akan muncul dan menyaring para jenius. Adapun peringkat Phoenix, itu sebenarnya dikendalikan oleh Kaisar Awan pertama pada waktu itu. Namun, setelah Kaisar Awan pertama jatuh, peringkat Phoenix kembali ke kota kuno Phoenix tersembunyi di bawah pengaruh karma. Sejak saat itu, tidak ada yang bisa mengendalikan peringkat Phoenix lagi. Ketika Kaisar Awan pertama menjelajahi kota kuno naga tersembunyi, dia menggunakan harta rahasia untuk membangun kembali kota kuno naga tersembunyi, menyebabkan kota kuno naga tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya muncul di kota kuno naga tersembunyi. Namun, ada satu hal yang Kaisar Awan pertama tidak bisa ubah. Itu adalah kolom naga besar yang mencapai awan di tengah kota kuno naga tersembunyi. Formasi yang ditempa Kaisar Awan pertama semuanya tiruan dari kolom naga tengah. Bahkan dengan kekuatan Kaisar Awan pertama, dia tidak mampu mengguncang kolom naga tengah sedikit pun. Oleh karena itu, dalam arti tertentu, Kaisar Awan pertama benar-benar tidak berpikir bahwa akan ada orang yang bisa memanjat bagian tengah kolom naga. Karena, meskipun kolom naga tengah menunjukkan kekuatan yang berbeda karena kekuatan pemanjat yang berbeda, ada satu hal yang bisa dikonfirmasi. Itu adalah bahwa tekanan kolom naga telah sepenuhnya mencapai 10 kali atau bahkan lebih dari para pendaki. Jika seseorang tidak berjalan ke alam yang ekstrim dan tidak memiliki kekurangan untuk dibicarakan, itu tidak mungkin untuk naik ke pusat kolom naga. Namun, bahkan seorang jenius seperti Sword Ancestor tidak akan berani mengatakan bahwa dia telah mencapai puncak dari setiap alam. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pilar naga di tengah tidak pernah dimaksudkan bagi siapapun untuk memanjat sejak awal pendiriannya. Kultivasi satu klik super system. Bab 835. Judul, Earthvein Mountain, satu pedang membuka surga. Sayangnya, meskipun kolom naga di tengah sangat sulit untuk didaki, dan memiliki segala macam batasan, masih ditemui Luo Chen. Meskipun metode kultivasi Luo Chen dan keterampilan bela diri bukan yang terbaik, mereka telah digabungkan secara sistematis, menggabungkan banyak metode kultivasi terbaik dan keterampilan bela diri bersama. Itu adalah metode kultivasi yang indah dan keterampilan bela diri yang disempurnakan dari esensi. Apakah itu mantra penciptaan, stepping step surga, atau sisui Liu Guang, semuanya sama. Meskipun teknik kultivasi dan keterampilan bela diri ini tidak bisa dikatakan yang terbaik di dunia, mereka masih bisa memperkuat fondasi seseorang. Dan bagian tengah kolom naga, dalam arti tertentu, adalah untuk menguji fondasi seorang seniman bela diri agar cukup kuat. Apakah dia bisa berjalan hingga batas setiap saat? Di bawah tatapan semua orang di bawah, Luo Chen dengan sangat cepat menembus awan. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk benar-benar memanjat bagian tengah kolom naga. Ini adalah langkah terakhir yang paling sulit dilakukan. Di langit di atas Luo Chen, meridian bumi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, membentuk gunung meridian bumi yang menjulang tinggi. Gunung itu dikelilingi oleh meridian naga yang tak terhitung jumlahnya, dan dari waktu ke waktu, auman naga bisa terdengar dari meridian naga.
Gunung yang dibentuk oleh air mancur naga ki menekan, seolah-olah berusaha menekan Luo Chen yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Terlepas dari penindasan ki Vena bumi, Luo Chen juga bisa merasakan kehampaan dalam kehampaan. Serangan jiwa yang menakutkan muncul entah dari mana. Itu ingin menghancurkan lautan kesadarannya dan membuatnya kehilangan kemungkinan untuk memanjat kolom naga. Kamu ingin menghentikanku? Hari ini, aku pasti akan memanjat pilar naga di tengah. Merasakan serangan jiwa yang menakutkan di sekitarnya, mata Luo Chen terfokus dan pedang kristal pedang Ancestor di hatinya mulai berdetak. Dia tidak mengaktifkan kekuatan pedang kristal pedang Ancestor, tetapi karena Luo Chen telah mendorong niat pedang pembunuhnya hingga batasnya, Qi-nya telah menarik kristal pedang Ancestor pedang di dalam hatinya. Cahaya pedang tak terlihat melintas di udara. Dahi Luo Chen membengkak. Pedang rahasia jiwa yang berputar-putar di laut kesadarannya langsung pecah dari antara alisnya dan berputar di sekitar Luo Chen, membentuk badai energi pedang jiwa yang menakutkan. Jika seseorang mendekati Luo Chen pada saat ini, itu akan menjadi bencana. Dia takut jiwanya akan dihancurkan oleh energi pedang jiwa di sekitar Luo Chen, mengubahnya menjadi mayat berjalan. "Buka untukku!" Luo Chen berteriak. Dia memiliki ekspresi ganas di wajahnya, dan bahkan ada setetes darah di sudut matanya. Di bawah tekanan yang luar biasa, retakan muncul di tubuh keras Luo Chen setelah kultivasinya diperkuat oleh mantra penciptaan. Sejumlah besar darah menyembur keluar, mewarnai pakaian putih Luo Chen menjadi merah, mengubahnya menjadi pria berdarah. Namun, Luo Chen bertindak seolah-olah dia tidak menyadarinya. Pedang Ancestor pedang giok yang tidak lengkap di tangannya mengeluarkan cahaya pedang yang tampak seperti air musim gugur, dan menebas dengan keras ke gunung yang dibentuk oleh energi bawah tanah di atas. Boom! Seluruh kota kuno naga tersembunyi tampak bergetar. Seolah-olah gempa bumi telah terjadi di tanah kuno Zenlong. Sejumlah besar retakan seperti jaring laba-laba muncul dari udara tipis. Kemudian, retakan dengan cepat bergabung dengan energi bawah tanah di bawah tempering energi bawah tanah. Gunung energi urat bumi yang menekan Luo Chen sebenarnya dengan paksa terbelah oleh Luo Chen. Luo Chen mengambil kesempatan ini untuk muncul di atas kolom naga di tengah. "Aku datang." Tubuh Luo Chen berlumuran darah. Dia memegang pedang Ancestor pedang giok yang patah di tangannya. Darah mengalir di gagang pedang. Namun, mata Luo Chen sangat cerah. Tubuhnya memancarkan aura menakutkan. Kemanapun pandangannya pergi, tidak peduli apakah itu jenius dari Kekaisaran Flowing Cloud atau jenius dari dunia luar, mereka semua tanpa sadar menundukkan kepala, tidak berani menatap mata Luo Chen. Kultivasi satu klik super system. Bab 836. Judul, saat dia mendaki pilar naga, sekitarnya terguncang. Junior Luo, sangat kuat. Ye Zhangle menelan ludahnya dan berbicara dengan susah payah. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan Luo Chen telah melampaui mereka, dia tidak pernah tahu seberapa kuat Luo Chen. Namun, setelah melihat Luo Chen menunjukkan kekuatannya yang luar biasa hari ini, Ye Zhangle menyadari bahwa junior ini yang membutuhkan pertempuran keras untuk menekannya sekarang telah sepenuhnya melampaui dia. Dia bahkan ditinggalkan jauh oleh Luo Chen, dan dia bahkan tidak bisa melihat bayangan Luo Chen. Aku tidak tahu apakah ini kemalangan aku untuk mengejar kejeniusan seperti itu, atau keberuntunganku. Zhang Juechen perlahan menghembuskan napas dari udara busuk, dan cahaya bilah melintas di matanya. Dia juga terkejut dengan kekuatan Luo Chen, tetapi sebagai seniman pedang, keinginannya kuat untuk memulai. Karena itu, dia hanya memiliki sesaat kebingungan di hatinya sebelum dia melemparkannya ke belakang pikirannya. Itu adalah keberuntungannya untuk bisa mengejar kejeniusan seperti itu. Dengan mengikuti kejeniusan seperti itu, bahkan jika dia tidak bisa mengejar Luo Chen pada akhirnya, dia masih bisa mencapai dunia yang bahkan tidak berani dia impikan. Cahaya pedang yang menyilaukan dipancarkan dari tubuhnya. Suara pedang panjang yang terhunus bisa terdengar samar dari tubuh Zhang Juechen. Seolah-olah ada pisau yang menempel di tulangnya. Auranya menjadi lebih tajam dan lebih tajam, seolah-olah dia adalah pedang tak tertandingi yang akan memotong semua yang ada di depannya. Ekspresi Wang Xi tidak berubah sama sekali, tetapi energi pedang yang beredar di sekitar tubuh Putra Mahkota Laut Utara menjadi sangat padat. Yang lebih mengejutkan adalah sebenarnya ada sejumlah besar Dragon Ki yang berputar di sekitar tubuh Putra Mahkota Laut Utara. Itu adalah Ki dari Vena Naga yang ada di kota kuno naga tersembunyi. Setiap orang memiliki kesempatan untuk memahami dan memahami harta karun itu. Namun, kota kuno naga tersembunyi telah ada selama 1000 tahun, dan Flowing Cloud Dragon Ranking telah lahir beberapa kali. Ada sangat sedikit jenius yang telah memperoleh Ki dari Vena Naga.
Di sisi lain, Ki Vena Bumi di kota kuno Phoenix tersembunyi dapat memilih seorang jenius yang cocok setiap saat dan memberikan Ki Vena Bumi kepada para jenius itu. Hari ini, putra mahkota Laut Utara sebenarnya disukai oleh Meridian Naga di kota kuno naga tersembunyi. Meskipun Dragon Ki di sekitar tubuhnya tampak sangat redup dan tekanan yang dipancarkannya jauh dari Meridian Naga sejati, itu menunjukkan bahwa Wangxi sangat dihormati oleh Meridian Naga di kota kuno naga tersembunyi. Sangat mungkin bahwa dia akan dapat memahami kekuatan keberuntungan tertinggi ini. Adapun para jenius dari Floating Cloud Empire, mereka semua terpana dengan apa yang mereka lihat. Alasan mengapa mereka mendukung Luo Chen sebelumnya adalah karena para jenius dari Floating Cloud Empire telah ditekan oleh para jenius dari dunia luar. Tidak mudah bagi mereka untuk memiliki kesempatan untuk mengangkat kepala mereka, itulah sebabnya mereka sangat mendukung Luo Chen. Faktanya, mereka tidak percaya bahwa Luo Chen dapat naik ke tengah kolom naga karena ada terlalu banyak jenius yang menantang bagian tengah kolom naga dalam 1000 tahun terakhir. Bahkan ada kebanggaan surga yang tak terhitung jumlahnya yang muncul di dunia luar, termasuk beberapa jenius tak tertandingi yang sebanding dengan Ratu Phoenix. Namun, bahkan para jenius itu berakhir dengan kegagalan. Meskipun Luo Chen sangat berbakat, mereka tidak berpikir bahwa Luo Chen dapat dibandingkan dengan para jenius itu. Oleh karena itu, ketika mereka melihat bahwa Luo Chen telah benar-benar naik ke pusat kolom naga, sebagian besar jenius dari Kekaisaran Flowing Cloud tercengang di tempat. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk merayakannya. Mata mereka dipenuhi dengan kejutan. Jika para jenius dari Floating Cloud Empire hanya terkejut dan terkejut di dalam hati mereka, kebanggaan surga di dunia luar dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Selain itu, ada dua emosi lain yang disebut iri dan cemburu yang menyebar di hati mereka. Kultivasi satu klik super system. Bab 837. Judul, Hadiah Sistem Pecahan Pedang Patah. Luo Chen secara alami mendengar diskusi di sekitarnya. Namun, dia tidak punya energi untuk peduli dengan orang-orang di bawah. Saat dia melangkah ke kolom naga, sejumlah besar air mancur naga Ki mengalir ke tubuhnya dari segala arah, membasuh meridiannya dengan keras dan melunakkan masalah di tubuhnya. Di bawah pembersihan air mancur naga Ki, kulit Luo Chen menjadi putih seperti bayi. Namun, jika seseorang meremehkan Luo Chen karena ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Adapun tulang di tubuh Luo Chen, mereka seputih batu giok. Meridian di tubuhnya memancarkan kilau emas samar dan tampak sangat tangguh. Otot es tulang giok. Luo Chen bahkan belum mencapai ranah kultivasi mantra penciptaan, tetapi dia benar-benar mencapainya di bawah infus sejumlah besar energi spiritual. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil memajukan tubuh pedang dan bakat kultivasi ke tingkat menengah. Kamu dihargai dengan 3 peluang lotre, 1 kesempatan untuk memahami Dao, dan 1 fragmen pedang ancestor pedang giok yang tidak lengkap. Sama seperti Dragon Vein Ki dituangkan ke dalam sistem prompt sound tiba-tiba terdengar di telinga Luo Chen. Mata Luo Chen terfokus. Sebelum dia bisa berbicara, titik cahaya putih di depannya membesar dan berubah menjadi bola cahaya kabur yang melayang di depannya. Samar-samar dia bisa melihat sepotong logam yang tidak lengkap di dalamnya. Itu adalah bagian dari pedang Sword Ancestor. Itu berisi jalan gagang pedang Ancestor. Namun, tidak diketahui di mana ia jatuh setelah pedang Ancestor pedang giok dipatahkan. Sekarang, itu telah menjadi hadiah dari sistem. Aku tidak pernah berpikir bahwa akan ada hadiah seperti itu di tengah kolom naga. Ketika para jenius di bawah melihat bola cahaya melayang di depan Luo Chen, mata mereka tidak bisa menahan rasa iri. Bola cahaya yang membungkus jade Sword of Sword Ancestor yang tidak lengkap muncul dari udara tipis di depan Luo Chen. Itu tampak seperti terbang keluar dari kehampaan. Para jenius di bawah hanya berpikir bahwa ini adalah hadiah yang diperoleh Luo Chen setelah naik ke tengah kolom naga. Mereka tidak memikirkannya ke arah lain. Tuan muda Luo itu berhasil naik ke tengah kolom naga dengan susah payah. Aku khawatir hadiah ini sangat berharga. Seseorang di antara kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Kolom naga yang telah dipanjat Luo Chen adalah sesuatu yang tidak pernah bisa didaki oleh siapapun sejak berdirinya Flowing Cloud Dragon Ranking. Hadiah yang diperoleh Luo Chen setelah mencapai hasil yang mengejutkan mungkin bukan sesuatu yang bisa mereka bayangkan. Aku ingin tahu apa hadiahnya. Kekuatan Luo Chen sudah sangat kuat. Jika dia mendapatkan hadiah seperti itu, bukankah itu seperti menambahkan sayap ke harimau? Aku khawatir peringkat naga nomor 1 kali ini akan menjadi milik Luo Chen itu. Di kerumunan, ada lebih banyak orang. Seseorang di antara kerumunan memiliki ekspresi percaya diri di wajahnya. Faktanya,
Kompetisi untuk peringkat naga sebelum kompetisi peringkat naga secara resmi dimulai sudah merupakan pratinjau dari kompetisi untuk peringkat naga. Secara umum, para jenius yang bisa mencapai pusat 9 kolom naga adalah orang-orang yang akan berpartisipasi dalam kompetisi untuk tempat pertama dalam kompetisi peringkat naga. Sekarang Luo Chen telah mendapatkan kolom naga di tengah kompetisi, tentu saja tidak perlu banyak bicara tentang kekuatannya. Kemungkinan para jenius lain yang telah berpartisipasi dalam kompetisi untuk peringkat naga tidak akan mampu melawan di depan Luo Chen. Bola cahaya di tengah masih bisa bertahan selama beberapa waktu di tangan Luo Chen, tetapi para jenius lainnya mungkin tidak dapat menahan satu serangan pun darinya. Kesenjangan antara junior Luo dan kita akan meningkat lagi. Ye Zhangli tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Setelah dibaptis oleh air mancur Nagaki, kekuatan Luo Chen sudah meningkat. Sekarang Luo Chen telah memperoleh kesempatan seperti itu, dia takut kekuatannya akan melonjak sekali lagi. Kultivasi satu klik super system. Bab 838. Judul, Kekuatan Kultivator Alam Martial Sovereign kelas 2 telah meningkat luar biasa. Luo Chen secara alami mendengar diskusi orang-orang di sekitarnya, tetapi dia tidak menjelaskan apapun. Dia meraih bola cahaya mengambang di depannya dan menghancurkannya. Sepotong logam berkarat muncul di tangan Luo Chen. Tidak ada yang istimewa dari potongan logam itu. Itu tampak seperti sepotong logam berkarat yang sangat biasa, tetapi tidak ada yang akan berpikir bahwa apa yang dipegang Luo Chen adalah sepotong logam berkarat yang tidak berguna. Ini karena ini adalah hadiah untuk kenaikan Luo Chen ke pusat kota kuno naga tersembunyi, kolom naga kuno surgawi yang menghancurkan. Ketika Luo Chen melihat potongan logam, matanya berbinar. Niat pedang di tubuhnya menyembur keluar. Pedang Ancestor pedang giok yang rusak tampaknya telah menerima semacam pemanggilan. Itu melayang di depan Luo Chen. Logam berkarat itu bergetar sedikit dan bergegas menuju pedang Ancestor pedang giok yang rusak. Sebuah cahaya putih menyilaukan melintas. Lebih dari setengah pedang Ancestor pedang giok yang rusak telah diperbaiki. Sepertiga asli dari tubuh pedang telah diperbaiki menjadi 2/3. Di atas pedang Ancestor pedang giok yang tidak lengkap, ada cahaya mengalir yang beredar di sekitarnya. Itu terlihat sangat mengejutkan. Jadi itu adalah pecahan dari pedang panjang itu. Para jenius di bawah diam-diam menghela nafas lega ketika mereka melihat pemandangan ini. Selama kompetisi untuk peringkat naga, seseorang tidak diizinkan menggunakan senjata mereka sendiri. Semua senjata diringkas dari Ki Vena Naga, dan tidak ada yang tahu siapa yang lebih baik. Dalam keadaan seperti itu, satu-satunya manfaat yang diperoleh Luo Chen adalah untuk mengisi kembali senjatanya sendiri, yang juga merupakan hal yang baik bagi mereka. Karena bahkan jika Luo Chen memiliki senjata ilahi, itu tidak akan dapat memainkan peran apapun dalam kompetisi untuk peringkat naga. Ini juga berarti bahwa mereka mungkin memiliki peluang yang sangat tipis untuk mengalahkan Luo Chen dan mengambil tempat pertama di peringkat naga. Luo Chen melirik kerumunan di bawah, lalu mengangguk pada Ye Zhangli dan dua lainnya. Dia menyingkirkan pedang Ancestor pedang giok yang tidak lengkap, duduk bersila di kolom naga di bagian atas, dan memasuki kondisi kultivasi. Luo Chen tidak lupa apa fungsi terbesar dari kolom naga itu. Setiap kolom naga dapat mengumpulkan ki dari Vena Bumi, meningkatkan kecepatan kultivasi di atas Vena Naga. Kolom naga yang dia tempati saat ini adalah kolom naga di pusat kota kuno naga tersembunyi. Dapat dikatakan bahwa itu mengumpulkan keberuntungan dari seluruh kota kuno naga tersembunyi, dan bahkan lebih dari setengah ki dari nadi bumi di tanah kuno Zenlong. Dengan dukungan dari sejumlah besar ki dari Vena Bumi, kecepatan kultivasinya pasti akan menjadi sangat cepat. Boom! Saat Luo Chen memasuki kondisi kultivasi, Luo Chen merasa seolah-olah ada sesuatu yang meledak di benaknya. Sejumlah besar energi urat bumi melonjak ke tubuhnya dari kolom naga di bawah, membuatnya merasa seolah-olah dia ditempatkan di ruang energi spiritual yang tak ada habisnya. Setiap sel di tubuhnya bersorak, dengan rakus merebut energi urat bumi yang kaya di sekitarnya. Aura yang dilepaskan Luo Chen meningkat pesat kekuatannya. Luo Chen, yang awalnya hanya memiliki kultivasi martial sovereign kelas 1, hanya menggunakan setengah jam untuk menerobos ke tahap martial sovereign kelas 2. Setelah menerobos, kecepatan kultivasi Luo Chen tidak melambat sama sekali. Itu masih naik dengan kecepatan yang sangat seragam. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, ketika peringkat naga muncul, Luo Chen bahkan mungkin menembus ke martial sovereign kelas 7 atau bahkan alam yang lebih tinggi. Ketika semua orang di bawah melihat kecepatan kultivasi Luo Chen yang menakutkan, sudut mulut mereka tidak bisa menahan diri untuk berkedut beberapa kali. Setelah itu,
mereka masing-masing menemukan kolom naga dan memasuki kondisi kultivasi. Jika dia terus menonton, dia khawatir dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan Luo Chen. Orang harus tahu bahwa mereka adalah jenius yang luar biasa dari kekuatan masing-masing. Tidak memalukan bagi mereka untuk kalah dari orang lain, tetapi jika mereka bahkan tidak berani bertarung, mereka akan menjadi bahan tertawaan. Kultivasi satu klik super system. Bab 839. Judul, 2 hari kemudian berbagai pihak merekrut. 2 hari kemudian, di atas kolom naga di tengah kota kuno naga tersembunyi, Luo Chen perlahan membuka matanya. Aura di tubuhnya telah mencapai Martial Sovereign kelas 5. Selama 2 hari ini, banyak kebanggaan surga telah memasuki kota kuno naga tersembunyi. Mereka juga telah menerima berita bahwa Luo Chen telah bergegas ke pusat kolom naga. Ini juga menyebabkan banyak kebanggaan surga ingin bergegas ke pusat kolom naga, tetapi hasilnya tidak perlu dikatakan. Terlepas dari kebanggaan surga dari sekte matahari berapi-api yang telah menembus setengah dari kolom naga, orang-orang lainnya bahkan tidak bisa menembus seperempat kolom naga sebelum mereka secara paksa ditekan oleh tekanan yang menakutkan. Aku tidak pernah berpikir bahwa kolom naga ini tidak hanya dapat meningkatkan kultivasi seseorang, tetapi juga dapat menempa tubuh seseorang dan bahkan memperkuat esensi pedang seseorang. Luo Chen tidak bisa menahan nafas dalam hatinya saat dia merasakan esensi pedang murni di tubuhnya. Dia tahu betul betapa sulitnya meningkatkan esensi pedangnya, terutama sekarang dia telah mengangkat tubuh pedangnya ke tingkat menengah. Dalam keadaan seperti itu, esensi pedang di tubuhnya telah mencapai tingkat yang sangat murni. Bahkan jika itu adalah Luo Chen, jika dia tidak bergabung dengan keterampilan jalan pedang yang lebih indah dan memasuki mantra penciptaan, dia tidak akan bisa meningkatkan esensi pedang di tubuhnya lagi. Namun, setelah menghabiskan 2 hari di kultivasi di kolom naga, Luo Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa esensi pedang di tubuhnya telah menjadi lebih murni, dan bahkan mulai berubah ke arah lain. Dia menghembuskan seteguk udara busuk, dan pedang kingnya melayang di langit, menebas celah yang panjangnya puluhan meter di lautan awan di langit sebelum perlahan menghilang. Luo Chen melompat turun dari kolom naga. Peringkat naga akan segera lahir. Tidak perlu baginya untuk terus menggunakan kultivasi pada peringkat naga. Dia melihat Luo Chen melompat turun dari kolom naga. Luo Chen, Tuan Muda Luo, aku adalah seorang jenius dari Sekte Pedang Emas. Sekte Pedang Emas kita memiliki Saint King yang bertanggung jawab. Jika Tuan Muda Luo bergabung dengan Sekte Pedang Emas kami, dia pasti akan mendapatkan bantuan dari Saint King dan menerima bimbingan pribadi darinya. Di kerumunan, seseorang di kerumunan berkata dengan keras, ingin merekrut Luo Chen. Sekte Pedang Emas, itu hanya kekuatan sampah yang bahkan tidak memiliki Saint Lord. Itu benar. Apakah Sekte Pedang Emas hanya layak untuk merekrut seorang jenius seperti Tuan Muda Luo? Jika Tuan Muda Luo bergabung dengan Broken Soul Hall, aku dapat menjamin bahwa kamu akan dapat menerima bimbingan pribadi dari penatua tertinggi alam Saint Lord. Sebelum ahli Sekte Pedang Emas menyelesaikan kata-katanya, seseorang berbicara dengan keras. Kondisi yang ditawarkan oleh Broken Soul Hall bahkan lebih mengejutkan. Bimbingan monster tua alam martial Saint Lord adalah kesempatan yang sangat langka bagi banyak alam martial Saint Lords. Ketika Ye Zhangle dan yang lainnya mendengar apa yang dikatakan orang-orang itu, mereka tidak bisa menahan tawa di dalam hati mereka. Mereka tahu betul bahwa Luo Chen memiliki hubungan yang sangat baik dengan naga iblis penyucian alam Saint Lord. Praktisi alam martial Saint Lord biasa tidak bisa dibandingkan dengan naga iblis api penyucian itu. Naga iblis api penyucian itu adalah binatang kontrak yang ditinggalkan oleh penguasa ruang misterius itu, dan pengetahuan serta pengalamannya jauh melebihi praktisi alam martial Saint Lord biasa. Oleh karena itu, meskipun kondisi yang diusulkan oleh Hall of Soul menggoda, itu sebenarnya tidak menarik bagi Luo Chen sama sekali. Selain Purgatory Devil Dragon, Luo Chen juga memiliki beberapa interaksi dengan Ratu Phoenix, yang telah mencapai alam martial Saint Lord. Luo Qingsui bahkan dibawa ke Akademi Alam Semesta, institusi tertinggi klan manusia oleh Ratu Phoenix. Dengan latar belakang seperti itu, bagaimana mungkin Luo Chen peduli dengan bimbingan ahli Saint Lord? Sangat disayangkan bahwa para jenius dari dunia luar itu selalu memandang rendah para jenius dari Kekaisaran Flowing Cloud. Karena itu, setelah memasuki Kekaisaran Flowing Cloud, mereka belum pernah mendengar berita seperti itu. Jika tidak, para jenius ini tidak akan menawarkan kondisi konyol seperti itu kepada Ye Zhangle dan yang lainnya. Kultivasi satu klik super system. Bab 840. Judul, Master dari Sekte Yin Gu Selatan.
Apa istana jiwa mutlak itu? Sama seperti Ye Zhangle dan yang lainnya tertawa dalam hati mereka, suara arogan tiba-tiba datang dari tidak jauh. Lembah Yin, aku memiliki tetua tertinggi di atas Saint Lord. Selama saudara ini bergabung dengan lembah Yinku, tetua tertinggi pasti akan secara pribadi memberinya bimbingan. Aku tidak pernah berpikir bahwa lembah Yin benar-benar akan mengirim seseorang untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat naga. Kali ini, kekuatan lain tidak akan memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan peringkat naga. Itu benar, meskipun lembah Yin hanya mendominasi wilayah selatan, itu jauh lebih kuat daripada istana jalur mistik, yang juga merupakan penguasa wilayah selatan. Para jenius lembah Yin secara pribadi telah maju untuk merekrut mereka, jadi yang lain menang. Tidak punya kesempatan untuk bersaing untuk itu. Mendengar suara itu, banyak diskusi pecah di sekitarnya. Ketika orang yang berbicara mendengar suara-suara di sekitarnya, dia tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi bangga di wajahnya. Meskipun dia tidak dianggap sebagai jenius top di lembah Yin, mereka yang bisa memasuki lembah bukanlah jenius biasa. Jika dia ditempatkan di kekuatan besar lainnya, dia pasti akan menjadi inti dari sekte. Perjalanannya ke Kekaisaran Flowing Cloud untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat naga telah menarik ejekan banyak orang di sekte tersebut. Mereka merasa bahwa dia rela jatuh ke dalam kebejatan. Namun, jika dia bisa membawa Luo Chen kembali ke lembah suara, statusnya di lembah pasti akan meroket. Dalam pandangannya, Luo Chen tidak mungkin menolak undangannya. Orang harus tahu bahwa lembah suara adalah penguasa sejati wilayah selatan klan manusia. Itu jauh lebih kuat daripada orang-orang dari Mystic Track Palace. Jenius yang tak terhitung jumlahnya dari dunia luar ingin bergabung dengan lembah suara, tetapi mereka ditolak. Sekarang lembah suara secara pribadi mengundang Luo Chen untuk bergabung dengan lembah. Bagaimana mungkin orang barbar dari Kekaisaran Flowing Cloud itu menolak? Adik kecil, bagaimana menurutmu? Jenius lembah Yin memandang Luo Chen dengan kebanggaan tersembunyi di matanya. Bergabunglah dengan lembah Yinku. Dengan bimbingan seorang penatua tertinggi yang telah melampaui alam Saint Lord, masa depanmu akan mulus. Itu jauh lebih baik daripada membuang-buang bakatmu di Kekaisaran Flowing Cloud. Saat jenius Sound Valley berbicara, semua orang kecuali Ye Zhangle dan dua lainnya mengalihkan pandangan mereka ke Luo Chen, menunggunya membuat keputusan. Hanya Ye Zhangle dan yang lainnya yang mencibir di dalam hati mereka, mata mereka dipenuhi dengan penghinaan. Lembah suara memang penguasa wilayah selatan klan manusia, dan di atas semua kekuatan utama. Namun, kakak perempuan Luo Chen, Luo Qingsui, telah bergabung dengan Akademi Alam Semesta, institusi tertinggi klan manusia. Bakat Luo Chen bahkan lebih tinggi dari Luo Qingsui. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Ratu Phoenix tidak mengundang Luo Chen untuk bergabung dengan Akademi Semesta, tidak ada dari mereka yang berpikir bahwa Luo Chen tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan Akademi Semesta. Lembah suara belaka mungkin dianggap sebagai penguasa wilayah selatan klan manusia, tetapi di seluruh wilayah klan manusia, itu bisa dianggap sebagai penguasa. Itu hampir tidak bisa dianggap sebagai kekuatan kelas 1. Kekuatan seperti itu tidak memiliki kualifikasi untuk merekrut Luo Chen. Di bawah tatapan semua orang, secercah rasa jijik melintas di mata Luo Chen. Meskipun kebanggaan di mata jenius Sound Valley disembunyikan dengan sangat baik, itu tidak luput dari matanya. Mengesampingkan fakta bahwa dia adalah salah satu calon penerus pedang Ancestor, kemungkinan besar dia akan memasuki sekte pedang di masa depan. Hanya identitas ini saja yang menentukan bahwa dia tidak akan dapat bergabung dengan kekuatan besar lainnya, bahkan jika dia sendirian. Mustahil baginya untuk menyetujui perekrutan jenius Sound Valley. Karena kesan pertama yang diberikan oleh kejeniusan lembah Yin padanya tidaklah baik. Bagi lembah Yin untuk mengirim orang idiot seperti itu, bahkan jika dia adalah penguasa wilayah selatan klan manusia, posisinya di hati Luo Chen tidak akan terlalu tinggi. Dalam keadaan seperti itu, secara alami tidak mungkin bagi Luo Chen untuk setuju memasuki lembah Yin.